saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak. Seperti pejabat-pejabat Indonesia suka boros anggaran, ada SPJ, tidak ada perjalanan. Ini kalau ada pejabat begitu di Bengkalis, tenang aja men, nanti dia mati disuruh jalan-jalan di neraka. Kau jalanlah kau di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, tidak lama-lama dan tidak membuang waktu, mari kita menuju ke video tentang masalah pemangkasan ya. Sekarang tentang masalah pemangkasan anggaran negara. Presiden kita Prabowo Subianto mengatakan demi rakyat. Bagaimana tanggapan para netizen dan bagaimana penjelasan dari para ustadz? Mari kita lihat bersama-sama. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi Melawan, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. oh Ada. raja kecil. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Dengan adanya zooming yang sekarang ini teknologi, saya mohon semuanya, perjalanan dinas itu arahan Bapak Presiden dan juga Menteri Keuangan itu sudah akan sangat dibatasi perjalanan dinas. Lebih dari 50% perjalanan dinas itu akan di-cut, terutama perjalanan luar negeri. Ya, semua yang bisa dikerjakan dengan YouTube, dikerjakan dengan Zoom, dikerjakan dengan Zoom. Bayangkan kalau ada lebih 60 perguruan tinggi yang melakukan seminar nasional, masing-masing mengundang para rektor untuk hadir. Zoom, ya. Setiap minggu ada seminar nasional, habis uang untuk terbang ke sana kemari dan menjadi pendengar tidur di sebuah seminar, tidak pernah bicara. Saya sering menyaksikan. Untuk apa kita terbang dari sana kemari, tapi hanya untuk duduk pergi, tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, seminar-seminar internasional atau nasional boleh mengundang, tetapi itu bisa diikuti dengan zooming. Tidak perlu para rektor untuk datang dari satu tempat ke tempat yang lain, kecuali ada hal-hal yang sangat istimewa, sangat khusus, itu nanti kita akan berikan izin. Jadi ada tata keramanya Pak Sekjen, jadi jangan langsung minta izin ke Seknek tanpa melalui Kementerian Agama. Ada satu orang teman kita, Rektor Malang, tiba-tiba dapat izin dari Seknek tanpa saya pernah melihat suratnya. Mungkin karena sebelum saya kali ya, tapi lain kali teman-teman, perjalanan luar negeri itu harus melalui Kementerian Agama baru ke Seknek. Kemudian juga pejabat-pejabat tingkat pusat ya, siapapun tidak boleh melakukan perjalanan dinas keluar tanpa ada izin dari menteri.
Itu arahan Bapak Presiden dan sesuai dengan WA-nya Pak Mayor Teddy, dan itu sangat ditegaskan bahwa penghematan perjalanan dinas ini itu kalau kita hemat, kata beliau, itu luar biasa. Berapa triliun itu akan kita hemat kalau seandainya perjalanan dinas itu dikurangi. Dan perjalanan dinas itu pun juga tidak perlu melibatkan orang-orang lain yang tidak perlu. Ya, biasanya rombongan, maka tradisi membawa rombongan itu sudah bukan zamannya lagi. Kasihan, uang Kementerian Agama itu seharusnya kita gunakan untuk beri bantuan kepada kaum fakir, kaum duafa, pendidikan yang sekolahnya morat-marit seperti itu. Nah, itu lebih baik kita fokuskan. Saya minta juga terakhir kepada teman-teman sekalian, efisien, efektif ini betul-betul, mari sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita sedekahkan ya untuk umat, untuk bangsa, dan untuk Kementerian Agama. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Karena itulah Nabi mengingatkan, setiap tempat punya bekalnya masing-masing. Anda dari Indonesia ke Malaysia, apa dipikir semua yang di Indonesia bisa berlaku di Malaysia? Tidak. Anda dari Indonesia ke Amerika, apakah uang yang berlaku di Indonesia laku di Amerika? Tidak. Belum tentu bisa digunakan. Mas, sekarang kita dari dunia akan berpindah ke alam selain dunia. Apakah akan menggunakan bekal dunia? Kata Allah, tidak. Bekal yang dibawa saat berpulang dan kita katakan meninggal dunia itu hanya satu, yaitu amal saleh. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan amal saleh kecuali dengan kalimat zikrullah. Zikir. 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 Zikir adalah nama lain dari amal saleh. Sekaligus secara bahasa juga peringat. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal di bawah tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia tidak ada yang ikut. Zikir, ingat. Eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Hati-hati, otak-atik anggaran. Jangan sampai harga ditulis 1,5 juta, isinya 800.000. Hati-hati kau cilaka, na belender kau malaikat nanti. Hati-hati, termasuk sekda yang tanda tangan. Hati-hati, ini anak yatim, bos. Bayangkan, menghardik saja anak yatim, Allah katakan kamu pendusta agama. Apalagi kalau kau potong jatahnya mereka. Tulis buku harga
500.000, ternyata cuma 150.000. Marginnya lebih besar. Hati-hati Pak, memang ini birokrat memang kadang-kala busuk. Lapor SPJ, ada SPJ-nya tidak ada perjalanannya, dan sopirnya disuruh pergi tanda tangan. Ketawa kok karena banyak begitu di sini. Hati-hati Pak, orang masuk neraka itu gara-gara margin. Margin. Kenapa impor padahal garam ada di Indonesia? Kenapa impor padahal ada? Ya gara-gara pengusaha kadang-kala cari margin, selisih harga. Hati-hati Pak, selisih harga yang kau dapat secara batil, tidak halal, apalagi kau sunat hak-haknya yatim piatu. Tunggu, kalau kau tidak dapat KPK-nya Indonesia, kalau kau tidak dapat polisinya Indonesia, karena kau bisa mainkan hukum, percaya malaikatnya Allah tidak bisa kau tipu. Hati-hati Pak, yang ngurus-ngurus anggaran, hati-hati, besar tanggung jawabnya. Anak yatim jangan disunat anggarannya. Panggil. Ini ada proyek pengadaan tas anak yatim. Anggarannya dibawa 200 juta. Penunjukan langsung saja tim sukses. Kau dulu waktu pilkada kan banyak bantu baju seragam, kau bantulah ini. Lapor sama Pak Bupati, anggaran 200 juta, realisasinya di lapangan hanya 150 juta. 50 jutanya yang akan menyiksamu dunia sampai akhirat. Hati-hati tim sukses. Ada tim sukses di sini. Biasanya tim sukses ini yang merusak bupati sama wakilnya. Pak, mohonlah kebijakan Pak, ini kesian. Dulu waktu pilkada Pak kampanye, habis uang Pak, apa kayak begitu bisa ditunjuk-tunjuk saja Pak. Pak, ketika Bapak mendukung bupati, dan bupati yang Bapak dukung terpilih, yang Bapak untung adalah masukkan program-program. Pak, saya mau rakyat begini, Pak, saya mau sawah begini, Pak, saya mau perairan begini. Jangan harap kudus. Yang didapat setelah menjadi tim sukses, kemenangan kita apa? Terpilih orang yang kita mau. Jangan lagi minta proyek. Gaspol atau rem-rem? Dan biasanya bupati sama wakil bupatinya berselisih gara-gara tim sukses. Datanglah menghasut tim sukses. Bu, bagaimana ini Bu? Kenapa semua diambil sama Hati-hati Pak, demi Allah, jabatan 5 tahun saja, tapi tanggung jawabnya kau bawa sampai mati. Bisa? Bisa? Pak, uang 500.000 tidak membuatmu kaya. Uang 1 juta tidak membuatmu kaya. Kau tolak 1 juta tidak pun membuatmu miskin dan kau tetap bisa hidup. Tapi yang pasti, ketika kau ambil 1 juta, kau makan, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Jangan lagi kau rusak negaramu dengan uang pilkada. Kalau ada anggota DPR bawa serangan fajar, rekam. Hai guys, ini anggota DPR nyogo guys, viralkan. Kalau ada anggota DPR terpilih karena nyogok, demi Allah jumhur ulama berpendapat, mayoritas ulama berpendapat, selama kau terima gajimu itu, selama itu kau makan uang haram. Termasuk kalau ada ASN, PNS nyogok, selama dia terima gajinya, termasuk gaji pensiunnya, kalau dia nyogok jadi pegawai, kau makan uang haram selamanya. Maka saudaraku yang ada mau jadi pegawai, tidak usah kau nyogok. Yang ada pegawai kontrak, namanya PTT, pegawai tidak tetap.
10 tahun kemudian PTP tetap tidak pegawai. Masih jauh lebih baik daripada kau jadi pegawai tapi kau nyogok. Jadi anggota DPR nyogok terpilih, tapi masih lebih baik daripada sudah nyogok tidak terpilih lagi. Seperti pejabat-pejabat Indonesia suka boros anggaran. Ada SPJ, tidak ada perjalanan. Ini kalau ada pejabat begitu di Bengkalis, tenang aja men. Nanti dia mati disuruh jalan-jalan di neraka. Kau jalanlah kau di situ. Oke, begitulah tentang beberapa sekelumit tentang pemangkasan anggaran negara. Bagaimana kita ketahui bersama ya, Bapak Prabowo Subianto tidak main-main dengan pemangkasan ini. Betul-betul ada pemangkasan tapi untuk rakyat, kepentingan rakyat. Jadi di sisi lain kita keluhan-keluhan dan dari lain juga ada. Jadi kita diskusi di kolom komentar apakah kebijakan ini sudah tepat, dan juga pemangkasan ini juga demi katakanlah demi anak-anak kita, demi terus dan juga demi guru-guru kita dan lain-lain tadi ya sudah dibahaskan. Begitu pun dengan program-program beliau biar berjalan dengan lancar. Memang kalau di negara ini serba bingung ya, serba ya pasti ada positif dan negatifnya. Mungkin kita diskusi di kolom komentar. Semoga negara ini berjalan dengan baik, menjadi negara baldatun thayyiban rabbun ghafur, negara yang disegani, pemerintahannya bersih, pemerintahannya betul-betul ikhlas untuk mengabdi dan negara Indonesia tercinta ini. Semuanya yang beliau lakukan, Bapak Prabowo lakukan itu, saya yakin murni untuk kebaikan negara dan negara Republik Indonesia ini. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.